Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah raya GBI Glow Fellowship Center Bali pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita ada bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Yang siap memuji menyembah Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh berkumpul di tempat yang terbaik, yaitu di rumah Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami tidak kurang sesuatu apapun Tuhan. Kami percaya pada hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Engkau telah utus, Bapak Pastor Michael Gunawan Tuhan. Kami percaya ada message, ada pesan Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap daripada kami tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang akan memimpin setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Engkau kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini Bapa. Pujian ini dengan segenap hati kita. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan Tuhan, sungguh yes. menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada Tuhan, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersalah, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya,
kagum akan Engkau Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Yes. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan lembut katakan, Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. yes. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Haleluya. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, beri salam kanan kiri muka belakang saudara. Kita bersyukur hari ini. Sebab hari ini hari yang terbaik bagi kita. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Ku mau tetap bersyukur. Ya semua. senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa di dalam kuasa-Mu Tuhan, kami percaya tidak terbatas oleh apapun juga. Engkau yang membelah lautan, Engkau yang meneduhkan setiap badai di setiap musim kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami katakan bahwa di dalam kelemahan kami kuasa Tuhan nyata sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan, ya, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati dalam hidup kami Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut. Silakan jemaat untuk bangkit bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan kita. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sama-sama katakan, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi dengan percaya, mari angkat tangan saudara sama-sama katakan. Yang membelah Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Semuanya sama-sama katakan, apapun yang kami harus alami, kami percaya ada satu pribadi yang pegang hidup kami. Kau buka jalan, kau buat
mujizat terjadi. Katakan kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Oh, kau pembuat mujizat terjadi. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan. Seperti lagu ini yang mengatakan hanya Engkau yang sanggup membuat mujizat dalam hidup kami. Sebab itu hari ini kami boleh datang dengan tantangan kami. Hari ini kami boleh datang dengan persoalan hidup kami. Bahkan kami boleh datang dengan sakit penyakit. Kami percaya saat kami berjumpa dengan Tuhan pasti ada mujizat terjadi di tempat ini. Sebab itu hari ini harapan kami tidak kepada manusia. Harapan kami tidak kepada kekuatan kami sendiri. Tetapi harapan kami hanya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Sebab itu kami datang kepada Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu hari ini. Biar engkau pakai hambamu yang terbatas ini. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang tidak terbatas. Dan doa dari hambamu. Saat firman Tuhan ini disampaikan, setiap kami yang datang semuanya pulang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk bersama-sama dengan saya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Belum semuanya, boleh lebih semangat sama-sama. Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus kita baik, amin. Coba kasih tahu kanan saudara Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Boleh gak senggol kirinya dengan sedikit keras katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dan siapa di sini percaya Tuhan kita luar biasa, boleh labai katakan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengundang saya di tempat ini. Saya juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan. Dan tentunya terima kasih buat setiap saudara yang sudah hadir di tempat ini. Bagi yang belum kenal, nama saya Pastor Michael Gunawan. Saya bukan orang Bali, saya orang dari Surabaya Bapak Ibu. Dan saya sangat senang sekali bisa beribadah bersama dengan saudara. Saya mengembalakan sebuah gereja di Surabaya, namanya GSJS kalau mungkin saudara pernah tahu. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Ya, kita buka 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Ada satu firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap saudara, dan doa saya lewat firman Tuhan hari ini kita semuanya diberkati. Yang percaya boleh katakan amin. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10 kita baca bergantian. Dan saya percaya firman ini akan menguatkan, demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. 8 saudara, dikatakan tentang hal itu. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu apa? Mundur daripadaku. Tetapi ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah, sama-sama baca boleh? Kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10 baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam apa? Kelemahan, di dalam apa? Siksaan, di dalam apa? Kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sama-sama, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, hari ini saya mau membawa satu pesan Tuhan. Saya beri judul melihat kuasa Tuhan dalam kelemahan. Boleh ulangin sama-sama 1, 2, 3, melihat apa? Kuasa Tuhan di dalam kelemahan. Saya ambil dari ayat yang ke-9 yang berkata, Yesus berkata bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Nah, ini adalah jawaban dari Tuhan kepada Paulus yang berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi isi doanya? Dia minta kepada Tuhan untuk Tuhan mengambil sebuah duri di dalam dagingnya. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-8 kita bisa membaca bahwa 3 kali dia berseru kepada Tuhan.
Dan saudara, saya mau katakan kalau Paulus yang sudah berdoa, doanya pasti luar biasa. Kenapa? Karena dia seorang rasul yang bekerja buat Tuhan. Dia adalah bapa dari gereja-gereja yang dia dirikan di seluruh Eropa, di seluruh Asia. Nah, tetapi di dalam ayatnya yang ke-7 dan ayatnya ke-8, kita melihat dia menulis satu hal yang merupakan menurut saya curahan hatinya kepada jemaat. Kalau kita baca di dalam surat Korintus, isinya itu banyak pengajaran. Isinya banyak doktrin, isinya banyak pesan-pesan penting kepada jemaat. Tetapi di dalam ayat 7 kita melihat ada sebuah hal yang dia ceritakan kepada jemaat, yaitu ada sebuah duri di dalam dagingnya. Nah, Bapak Ibu, duri di dalam daging ini sudah banyak dipelajari selama beratusan bahkan ribuan tahun oleh bapak-bapak gereja, oleh para teolog. Dan banyak penafsiran yang muncul tentang duri ini. Nah, ada beberapa penafsir yang menafsirkan bahwa duri ini adalah penyakit matanya. Saudara, kita semuanya tahu ketika Paulus, waktu itu namanya masih Saulus, dia mau perjalanan di Damsyik menuju untuk membakar gereja. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada dia dan ada sebuah cahaya yang terang. Ada yang menafsirkan durinya yang berada di dalam diri Paulus adalah penyakit mata. Karena ketika dia menjadi buta karena terang itu, dia sembuhnya gak sempurna. Jadi dia punya kesulitan untuk melihat. Ada beberapa yang lain yang menafsir, oh itu bukan penyakit mata. Ada yang mengatakan bahwa durinya Paulus itu adalah penyakit kanker. Kenapa? Karena di dalam surat Timotius, Paulus pernah menulis dan menyinggung tentang kanker. Ada beberapa yang berkata, gak mungkin Paulus tiba-tiba bicara tentang kanker kalau dia sendiri gak kena kanker. Ada beberapa yang menafsirkan, oh itu bukan penyakit durinya. Durinya adalah orang-orang yang merupakan nabi-nabi palsu. Karena di dalam pelayanan Paulus, setiap kali Paulus kemana, selalu diikuti sama nabi-nabi palsu untuk menyangkal semua ajarannya. Saudara, begitu banyak penafsiran, dan saya belajar dan saya juga sendiri mencoba untuk menafsirkan. Kira-kira apa durinya ini yang dimiliki oleh Paulus. Nah, ketika saya belajar, saya mulai merenungkan satu hal seperti ini. Perenungan saya adalah kenapa Paulus tidak langsung kasih kita tahu durinya itu apa. Setuju gak sama saya? Kenapa kok Paulus gak langsung kasih tahu, oh ini sakit, oh ini kanker. Dan pertanyaan yang kedua adalah, meskipun Paulus gak pernah menjelaskan durinya apa, kenapa ayat ini nyambung banget sama kita ya? Kenapa kita ketika baca ada duri di dalam dagingku, kenapa kok kita merasa, oh saya juga. Nah saudara, setelah saya belajar, setelah saya menafsirkan, saya baru ngerti. Menurut saya tidak penting apa durinya Paulus. Kenapa? Karena setiap orang pasti punya durinya masing-masing. Setiap orang gak perlu yang namanya pendeta, gak perlu yang namanya pengusaha. Semua orang, siapapun juga pasti punya duri di dalam dagingnya. Duri kita macam-macam, tapi yang pasti semuanya punya duri. Coba tanya kanan kiri, durimu apa? Ada bapak yang nunjuk sebelahnya, duri saya sebelah saya Pak Pendeta. Nah ini duri saya yang terbesar dalam hidup saya. Kita semua di ruangan ini punya duri. Saudara mungkin durinya penyakit. Mungkin duri saudara ada keluarga saudara. Mungkin duri saudara adalah masalah ekonomi saudara. Tetapi yang pasti setiap kita di ruangan ini punya kelemahan termasuk saya. Tetapi ingat apa jawaban Tuhan kepada Paulus. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya nggak tahu saudara datang ke tempat ini membawa persoalan apapun. Saudara boleh bawa duri apapun di dalam diri saudara. Tapi percayalah hari ini ada kuasa yang tidak terbatas yang sanggup untuk menyatakan keajaiban dan mujizatnya dalam kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat buat Tuhan. Sebab itu saya mau mengajarkan tentang kuasa Tuhan di dalam kelemahan kita. Karena meskipun kita semua punya kelemahan, tapi kuasa yang sama yang diterima oleh Paulus juga ada di dalam diri saudara dan saya. Boleh katakan amin? Nah hari ini kita mau belajar tentang duri. Nah kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Ya di dalam dirinya ada sebuah duri yang sangat besar. Ada sebuah duri yang sangat menyakiti dia.
Tetapi kita akan lihat di akhir dari kisah tokoh ini. Kita lihat kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, hari ini kita mau tutup khotbah ini, kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang melihat kuasa Tuhan dalam kelemahannya. Kita hari ini gak akan belajar dari nabi, kita gak akan belajar dari rasul, tapi kita mau belajar dari seorang wanita. Wanita ini bukan orang Israel, wanita ini adalah orang Moab dan dia merupakan seorang janda. Tetapi di dalam setiap kelemahan-kelemahannya, kuasa Tuhan dinyatakan begitu sempurna. Dan doa saya, apa yang dialami oleh wanita ini juga dialami oleh setiap saudara. Boleh katakan amin? Nah, kita buka sama-sama di dalam Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Kita baca bersama-sama Rut pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Nah, ini akan menjadi dasar dari firman Tuhan hari ini. Dan mari bersama-sama kita mau baca, kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat 1, saudara 2. Dan nanti kita akan bersama-sama baca sampai ayat yang ke-7. Nanti di ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. 2, nama ialah siapa? Elimelek. Nama istrinya siapa? Naomi. Dan nama kedua anaknya adalah siapa? Malon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. 4, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama siapa saudara? Orpa. Yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira berapa? 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Malon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan. Ayat 7 sama-sama yang terakhir 1, 2, 3. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Dan ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Kita berhenti di situ. Bapak Ibu Saudara, kita baru saja membaca tentang seorang wanita yang namanya Rut. Dia punya mertua namanya Naomi. Naomi punya suami namanya Elimelek, tinggalnya di Betlehem. Nah, satu saat Naomi dan Elimelek melihat bahwa di Betlehem terjadi kelaparan. Mereka punya anak namanya Malon dan Kilion. Apa yang terjadi karena mereka lihat di Betlehem kelaparan, mereka menuju ke Moab karena di Moab banyak makanan. Ketika di Moab, apa yang terjadi? Elimelek meninggal. Nah, Elimelek meninggal, tersisa Naomi, janda itu, dan dua anaknya Malon dan Kilion. Dan akhirnya mereka harus menikah. Kenapa mereka harus menikah? Karena orang Israel punya satu peraturan. Mereka mengikuti satu tradisi bahwa mereka harus beranak cucu. Kenapa? Karena di dalam Kejadian perintah Tuhan. Beranak cuculah. Mereka mencari istri dan karena mereka di Moab nemunya orang Moab. Malon menikah dengan Rut. Kilion menikah dengan Orpa. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka menikah selama 10 tahun. Dan akhirnya di akhir dari 10 tahun Malon dan Kilion juga meninggal. Jadi tersisa 3 janda di rumah. Naomi, Orpa, dan siapa? Rut, tinggal 3. Lalu mereka dengar di Betlehem terjadi berkat dan penuaian. Mulai tersedia makanan lagi sesuai namanya. Betlehem artinya rumah roti. Mereka kembali ke Betlehem. Di tengah jalan Naomi berkata sama kedua menantunya yang masih muda. Kamu pulang balik aja ke Moab. Kenapa? Karena kamu masih muda. Kamu masih bisa nikah lagi. Kalian kan gak punya anak, udah kalian balik aja biar aku sendiri ke Betlehem. Pertama kali dua-duanya pada gak mau. Mereka berdua bilang, kita gak mau, kita mau ikut sama mama. Tetapi kedua kali Naomi berkata, kamu pulang. Dan akhirnya Orpa memutuskan meninggalkan. Orpa kembali ke Moab, tetapi ada satu menantu yang tetap bersama dengan Naomi. Namanya siapa? Saudara, mereka kembali ke Betlehem. Yang tidak diketahui oleh Rut
adalah keputusan itu akan menyebabkan kelemahan dan duri di dalam daging. Kok bisa? Nah, kita mau lihat sama-sama. Apa duri yang dialami oleh Rut ketika dia sampai di Bethlehem? Yang pertama saya catat ketika dia kembali ke Bethlehem. Yang harus dialami adalah catat yang pertama, dia dianggap sebagai penyebab kematian suaminya. Ulangin sama-sama, dia dianggap sebagai apa saudara? Penyebab kematian suaminya. Kenapa? Karena dia orang Moab. Orang Israel punya satu peraturan. Peraturannya apa? Gak boleh nikah sama orang asing. Kalau menikah dengan orang asing, kamu pasti terkutuk. Nah, Rut ini orang asing. Malon menikah sama Rut dan dia mati. Sebab itu ketika Rut kembali ke Bethlehem, ketemu sama orang Yahudi semuanya. Apa yang terjadi? Semua orang Yahudi asumsi Mahlon matinya karena Rut. Ini penyebab kematiannya. Bahkan nanti kalau saudara baca di dalam buku orang Yahudi, ada sebuah buku yang namanya Talmud, Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf, Talmud dan Targum, ada dua. Di dalam catatan orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi, mereka mengatakan Mahlon meninggal karena murka Tuhan terhadap dia. Karena dia menikah dengan orang Moab. Jadi ketika Rut kembali ke Bethlehem, semua orang yang lihat Rut dan dengar bahwa Mahlon meninggal, lihat dia dari atas sampai bawah sampai atas sampai bawah lagi, bawah sampai atas lagi. Dan dalam hati mereka asumsi, ini pasti matinya Mahlon karena orang ini. Ini pembawa sial. Saudara bisa bayangin hidup seperti itu? Kemanapun saudara pergi, saudara dihakimi. Kemanapun saudara pergi, saudara dianggap pembawa sial buat keluarga saudara. Mungkin saudara berkata dengan saya, Pak Pendeta, saya gak perlu bayangin. Itu hidup saya hari ini. Saya selalu dianggap pembawa sial di keluarga saya. Mungkin hari ini ada yang merasa seperti itu juga. Mungkin saudara merasa karena hidup saudara, keluarga saudara jadi menderita. Saudara mungkin ada yang pernah menghakimi saudara berkata kamu ini selalu ngalamin hal yang buruk dan kamu selalu membawa kutuk di dalam keluargamu. Saudara orang Indonesia ini sering punya satu pandangan yang sangat mistis. Orang Indonesia sama orang Israel itu mirip-mirip. Kenapa? Percaya yang kadang-kadang yang mistis-mistis. Di Indonesia percaya kan yang mistis-mistis, terutama di Bali kan. Di Bali enggak ya? Di Surabaya banyak saudara. Waktu saya dulu, waktu jomblo belum menikah, ada seorang ibu datang sama saya, dia orang Chinese. Dia lihat saya, dia bilang, Michael, kamu anjing ya? Loh, saya kaget saudara. Saya bilang, loh maksudnya saya manusia? Enggak, maksudnya adalah show-nya. Saya bilang saya manusia, enggak kamu show aja. Iya, dia bilang, kamu jangan menikah sama monyet ya. Loh, saya bilang, loh saya gak akan mau nikah sama monyet, saya maunya sama manusia saudara. Nah tapi dia bilang gini, kamu jangan nikah sama monyet karena anjing paling gak cocok sama monyet. Nanti setiap hari selalu bertengkar. Nah orang Indonesia itu percaya seperti gitu-gituan. Orang Israel juga. Orang Indonesia percaya tentang hoki dan gak hoki. Saya juga baru tahu orang Indonesia itu mengkategorikan muka orang. Ada muka hoki gak hoki. Tapi jangan khawatir di Glow Fellowship Center Bali muka-muka hoki semuanya saudara. Ya kan kalau kayak gini aminnya keras saudara ya kan. Nah tapi orang Israel itu percaya kayak gitu-gituan. Dan mereka juga percaya ini pembawa sial. Ini pembawa kutuk. Ini ada sesuatu tentang dirinya. Dan saya gak bisa bayangin perasaan Rut. Kemanapun dia pergi dihakimi. Kemanapun dia pergi. Dan ingat Naomi juga orang Israel. Dia juga percaya gitu-gituan. Jadi dia keluar dari rumah. Dia dihakimin orang. Di rumah juga apa Bapak Ibu Saudara? Dihakim. Apalagi Rut tidak punya anak. Double dihakiminya. Itu duri yang harus dia alami. Dan yang kedua Bapak Ibu coba kita buka Rut 1 ayat 19 sampai 20. Jadi yang pertama dia keluar rumah durinya dia dihakimin. Dianggap pembawa sial. Nah sekarang yang kedua apa? Coba Rut 1 ayat 19 sampai 20. Rut 1 ayat 19 sampai 20. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka.
Dan berkata perempuan-perempuan berkata, Naumika itu, baca ayat 20 sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku siapa? Naomi, sebutkanlah aku siapa? Mara. Sebab ia maha kuasa telah melakukan banyak. Jadi namanya dulunya itu Naomi. Dia berkata, jangan panggil aku lagi Naomi. Panggil aku siapa? Naomi artinya menyenangkan. Mara artinya pahit. Jadi saudara bisa bayangin seorang yang dulunya menyenangkan. Karena begitu banyak masalah yang terjadi, dia akhirnya rubah namanya. Jadi pahit. Orangnya kepahitan. Saudara, yang pertama, Ruth harus ngadepin orang-orang di sekitarnya yang menganggap dia ini kutuk. Pembawa sial. Yang kedua, dia pulang ke rumah hadepin mertua yang namanya Mara, pahit. Harus ngadepin orang kepahitan. Catat yang kedua, apa kelemahannya dari Ruth, apa durinya dalam dagingnya Ruth. Yaitu dia menghadapi keluarga yang selalu menyakiti. Dia setiap hari harus ketemu dengan mertuanya yang kepahitan. Dan saya ingin katakan orang kepahitan dalam hidupnya pasti menyakiti orang-orang di sekitarnya. Setuju gak sama saya? Orang kalau kepahitan di dalam kehidupannya, semua orang yang dekat sama dia pasti akan kena. Pasti akan disakiti. Kenapa? Dia gak beres dengan dirinya sendiri. Naomi berubah jadi marah. Bisa bayangin gak setiap hari ngadepin orang kepahitan? Apa cirinya orang kepahitan? Yang pertama, orang kepahitan itu mudah emosi dan marah. Tanya kanan kiri, kamu suka marah gak? Enggak ada yang berani tanya, kenapa? Sesama tukang marah dilarang saling mendahului. Orang mudah emosi dan marah itu tandanya orang kepahitan. Di sini ada gak yang suka marah-marah? Enggak ada ya? Memang dari wajah saudara ini wajah-wajah malaikat semua. Kasih tahu kanan kiri, hai malaikat. Tapi di luar gereja ini banyak orang marah-marah. Banyak orang kepahitan. Saya pernah satu kali ketemu sama orang yang mudah emosi. Di Singapura waktu itu. Saya lagi makan di salah satu restoran. Lalu di restoran ini di meja sebelah itu ada orang marah-marah. Tapi saya tahu dia orang Indonesia. Kenapa? Dia marah-marah dalam bahasa Inggris tapi Inggrisnya salah semua. Nah dia marah, call your manager. Manajernya datang. Lalu dia bilang sama manajernya, hey, your children fruit is not good. Orang Singapura bingung children fruit, tapi saya orang Indonesia saya ngerti. Children fruit itu anak buah saudara. Maksudnya anak buahmu gak baik. Orangnya bingung, lalu dia bilang gini, your children fruit make me climb up blood. Tambah bingung orang Singapura, tapi saya ngerti. Apa? Anak buahmu buat aku naik darah, climb up blood saudara. Nah dia marah-marah Bapak Ibu, gak jelas. Kasih tahu kanan kiri, jangan marah-marah. Kadang-kadang ya, kita ini gak bisa ngendalin emosi. Kita di rumah suka marah, suami marahin istri, istri marahin anak, anak pemarahin pembantu, pembantu marahin beleki. Kita ini rumahnya ini jadi gak damai. Kenapa? Karena mungkin ada kepahitan yang terjadi di situ. Orang yang kepahitan itu mudah emosi, mudah marah. Yang kedua, orang yang kepahitan itu semua yang dilakukan orang lain itu salah. Pernah gak ketemu sama orang kayak gitu? Apapun dilakukan, semua orang di sekitarnya itu pasti salah kecuali dirinya. Itu orang kepahitan. Dan yang ketiga, suka menuntut orang lain jadi seperti dirinya. Pokoknya orang itu semuanya harus sesuai dengan yang dia mau, kalau enggak dia marah. Itu orang kepahitan. Doa saya di tempat ini gak ada orang-orang yang kepahitan. Boleh katakan amin? Kasih tahu kanan kiri, jangan kepahitan. Tapi mungkin sudah berkata, Pak saya gak kepahitan, tapi saya ngadepin orang yang kepahitan. Bayangin Ruth. Setiap hari keluar rumah, ngadepin orang yang menghakimi. Keluar, masuk ke dalam rumah, ketemu sama mertua yang selalu nyakitin dia. Marah, selalu nuntut. Saudara saya gak bisa bayangin hatinya Ruth itu seperti apa. Tetapi saya ingin katakan, di mana kita akan belajar. Dia memang menghadapi banyak kelemahan, hal-hal yang menyakitkan. Tapi ketika dia terus bergantung kepada Tuhan, dia terus berharap kepada Tuhan. Dia lihat dalam kelemahan itu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Boleh katakan amin? Bapak Ibu, doa saya mungkin sudah berkata, Pak, apa yang Bapak katakan tentang Ruth itu yang saya hadapin setiap hari. Doa saya sama seperti Ruth, engkau akan lihat dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Boleh katakan amin? Yang mau kasih tepuk tangan dulu ya, paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Saya tutup 3 prinsip yang Ruth pegang. Yang membuat dia
bisa melihat kuasa Tuhan dalam kelemahan. Saudara, yang pertama kita bisa lihat di dalam Rut 1 ayatnya yang ke-14. Rut 1 ayatnya yang ke-14. Coba saudara perhatikan apa yang terjadi. Dikatakan menangis pulalah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Jadi Orpa meninggalkan. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17 sama-sama 1, 2, 3. Di mana kau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku apa? Dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun, apa saudara? Memisahkan aku dari engkau selain daripada apa? Maut. Ayat ini sering dipakai di pemberkatan nikah. Tidak ada yang memisahkan kita kecuali daripada maut. Orang kalau pemberkatan nikah selalu pakai ayat ini. Saya tahu kenapa, saya sering berkati orang nikah saudara. Saya selalu dalam janji nikahnya pakai ayat ini. Tapi sebenarnya aslinya ayat ini bukan untuk suami istri. Tapi perkataan dari Rut kepada Naomi. Menantu sama mertuanya. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dengan engkau selain daripada apa? Orpa meninggalkan. Orpa kembali ke Moab. Rut berpaut kepada Naomi. Inilah alasan kenapa kitab ini gak disebut kitab Orpa. Tapi kitab apa saudara? Rut. Di dalam Alkitab itu cuma ada 2 buku yang pakai nama perempuan. Di Alkitab kita itu ada 66 buku. 66 kitab dan surat. Cuma 2 pakai nama perempuan. 1 Esther, yang kedua siapa? Rut. Mestinya seandainya Orpa gak meninggalkan. Mungkin ada yang ketiga, Orpa. Tapi enggak, Orpa pulang. Orpa meninggalkan. Tapi hanya Rut yang setia. Saudara, kalau engkau ingin lihat kuasa Tuhan dalam kelemahanmu, belajar jadi orang yang seperti Rut. Catat yang pertama apa prinsip yang dia pegang. Dia pegang prinsip gini, kesetiaan selalu menjadi pilihan yang terbaik. Boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara? Ulangi sama-sama 1, 2, 3 apa saudara? Kesetiaan selalu menjadi. Coba kasih tahu kanan kiri, setia. Orang kalau setia, dia pasti akan lihat kuasa Tuhan. Boleh katakan amin? Rut itu seharusnya gak perlu setia. 1, gak ada ikatan darah. Ini nih menantu sama mertua, gak ada ikatan darah. Kedua, suaminya udah mati. Ya udah selesai hubungannya. Dan yang ketiga udah disuruh pulang. Disuruh nikah lagi, diberkati lagi. Udah kamu aku restuin nikah lagi. Alasannya banyak untuk dia ninggalin Naomi. Apalagi Naomi ini orangnya kepahitan. Dia pasti maunya pergi. Tetapi disitulah kesetiaan teruji. Kapan kesetiaan teruji? Kesetiaan teruji saat banyak alasan untuk gak setia. Sama seperti kesetiaan istri teruji saat suaminya gak punya apa-apa. Banyak alasan dia ninggalin suaminya. Lupa ngapain saya bertahan sama dia? Dia gak bisa nafkahin saya. Dia gak bisa membahagiakan saya. Ngapain saya terus bertahan sama dia? Di situ kesetiaan ibu teruji. Sama seperti juga kesetiaan suami teruji saat dia punya segalanya. Dia punya uang banyak, dia punya banyak alasan ninggalin istrinya. Tapi saat dia memutuskan setia, di situ teruji kesetiaan. Saudara, hari ini doa saya, apapun yang Tuhan tempatkan dalam hidup saudara, engkau belajar untuk jadi orang yang setia. Yang mau katakan amin. Kau dipercayakan sesuatu, pekerjaan, usaha, setialah dalam itu. Meskipun itu kecil, karena firman Tuhan berkata orang yang dipercaya dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang, gimana saudara mau dipercaya sama yang besar, kalau yang kecil aja kau gak bisa setia melakukan. Hari ini mungkin kau dipercaya hanya dengan hal-hal yang kecil, uang yang kecil. Setialah dalam hal itu. Kau dipercaya dengan pelayanan, setialah dalam itu. Kau dipercaya untuk memiliki suami, punya istri, setialah dalam hal itu. Saudara, hari-hari ini, jujur ya, gampang gak cari orang setia? Sulit sekali. Jangankan kita yang bicara, firman udah kasih tahu. Coba buka Amsal 16, Amsal 20 ayat yang ke-6.
Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata apa? Saya yakin semuanya pasti tahu ayat ini. Amsal 20 ayat yang ke-6. Boleh multimedia bantu saya buka. Amsal 20 ayat yang ke-6, baca sama-sama. 1, 2, 3, ya banyak. Orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia siapa? Orang baik banyak, setuju gak sama saya? Saya tanya di globally, banyak orang baik gak? Banyak orang baik semua di sini. Tapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Firman Tuhan aja kasih tahu, orang setia itu langka banget. Tuhan aja mengatakan itu. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, kalau di tengah orang-orang yang gak setia, engkau setia, itu membuat engkau jadi orang yang langka di mata Tuhan. Boleh katakan amin? Kau jadi spesial di mata Tuhan. Apa yang buat saudara beda sama miliaran orang Kristen lain? Apa yang membedakan doa saudara sama miliaran orang Kristen yang berdoa? Adalah ketika Tuhan lihat kehidupan saudara dan saya. Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Tuhan lihat hidupmu. Tuhan lihat kehidupan keluargamu. Tuhan lihat kehidupan pekerjaanmu. Dan Tuhan menemukan engkau setia. Sekali lagi kasih tahu kanan kiri, kamu harus setia. Memang kadang-kadang tidak setia itu lebih menyenangkan. Lebih melegakan. Hari-hari ini strategi iblis adalah membuat kita gak setia. Kenapa? Karena iblis selalu nunjukin sama kita. Lihat. Kalau kamu berhenti, kalau kamu ninggalin, kalau kamu cerai, kalau kamu berhenti sekolahmu, kamu berhenti dalam usahamu. Itu lega loh kamu. Dan memang benar. Seringkali keputusan untuk gak setia itu memberikan kelegaan yang sementara. Saudara di dalam hubungan suami istri, kau udah jengkel, kau udah marah, kau memutuskan, udah kita cerai. Saat engkau tanda tangan cerai, itu lega. Wah, akhirnya lepas dari cengkraman iblis. Saudara lega. 1 minggu, 2 minggu. Tapi penyesalannya seumur hidup. Saudara berkata, Pak, saya udah mau berhenti dalam pelayanan. Saya udah mau berhenti dalam pekerjaan saya. Saat engkau meninggalkan, lega. Lega. Wah, akhirnya saya udah bebas. Tapi nanti kemudian hari engkau akan menyesal. Karena itu strateginya iblis. Ditunjukin dulu. Nih, enak nih kalau kamu berhenti. Tapi yang iblis gak tunjukin adalah konsekuensinya. Orpa waktu ninggalin Ruth, dia lega. Akhirnya aku lepas dari nenek tua itu. Akhirnya aku lepas, aku bisa nikah lagi. Tapi konsekuensinya sangat besar. Iblis selalu menyembunyikan keuntungan dari kesetiaan. Gak ada gunanya. Buat apa kamu setia? Tapi pesan saya, pesan firman Tuhan untuk setiap jemaat Glow di Bali adalah engkau harus setia apapun harganya. Boleh katakan amin Bapak Ibu. Apapun harganya. Karena Tuhan itu sangat menghargai orang yang setia. Salah satu rasul yang sangat luar biasa. Dia tidak menghadapi kematian seperti rasul yang lain. Kita tahu rasul ada berapa di dalam Alkitab? Oh, nggak ngerti rasul-rasul lah dia orang Bali ya. Rasul ada 12, murid Yesus 12. Dan kita semuanya kan orang Kristen ya, pasti hafal 12 murid Yesus ya. Apalagi Glow, waduh ya kan pasti hafal. Ayo kita sebut sama-sama 12 murid Yesus. Ayo 1, 2, 3. Januari, Februari, Maret. Saya tahu saudara gak hafal. 11 rasul, kan Yudas mati diganti Matias. 11 rasul semua matinya ngeri. Dibakar hidup-hidup. Petrus disalibnya terbalik. 1 yang matinya karena usia tua. Cuma 1. Siapa namanya? Yohanes. Yohanes yang nulis Wahyu. Dia yang dapat penglihatan tentang surga padahal belum masuk. Kenapa? Karena hanya Yohanes yang setia di bawah kayu salib. 11 yang lain semua ninggalin. Petrus yang janji sama Tuhan Yesus. Mati bersama dengan engkau pun aku mau. Ninggalin tuh. Yohanes pertamanya ninggalin. Tapi dia buat keputusan. Enggak, aku gak boleh ninggalin. Aku mau setia kepada Yesus sampai akhir. Sampai Tuhan Yesus bisa berkata, ibu ini anakmu, anak ini ibumu. Maksudnya apa? Yohanes diberi kepercayaan untuk bertanggung jawab atas kehidupan Maria. Karena tanggung jawab kehidupan Maria itu di anak sulung. Anak sulungnya Maria siapa? Tuhan Yesus. Hanya Yohanes yang setia di situ.
Karena itu dia dapat privilege dari Tuhan. Doa saya, hari ini mungkin ada yang sebelum ke sini, kau punya niat untuk berhenti. Kau punya niat untuk meninggalkan pekerjaan, kau niat untuk meninggalkan pelayanan bahkan. Doa saya, setialah dalam perkara yang kecil. Apapun, berapa sakit yang kau harus alami, betapa beratnya itu. Belajar untuk setia. Orang yang setia, hidupnya pasti lihat kuasa Tuhan dahsyat di dalam kehidupannya. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan dia paling beriah, tepuk tangan dia paling beriah. Yang pertama itu. Yang kedua, Rut 2 ayat yang kedua. Coba kita buka sama-sama. Jadi yang pertama, kalau engkau ingin lihat kuasa Tuhan dalam kelemahan, belajar jadi orang yang apa? Setia. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita buka Rut 2 ayat yang kedua. Boleh bantu saya baca sama-sama? 1, 2, 3. Ya, maka perempuan Moab itu apa? Berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang apa? Murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya apa saudara? Pergilah anakku. Jadi kadang-kadang kita baca ayat ini dibiarin lewat aja. Oh dia mau mungut jelai. Dia mau mungut gandum. Tapi sebenarnya ayat ini nih sangat dalam loh. Kenapa? Karena sebenarnya yang dilakukan sama Rut ini itu ada hubungannya sama Ulangan. Di mana Pak? Ulangan 24 ayat 19. Multimedia bantu saya tampilin. Ulangan 24 ayatnya ke-19. Kita lihat sama-sama. Kenapa dia harus mungut jelai? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila di ladangmu lalu terlupa seberkas di ladang, maka apa? Janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan apa? Janda. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam. Jadi sebenarnya waktu Rut bilang mau mungut jelai itu dia melakukan satu tradisi orang Israel. Yaitu tradisinya peraturannya orang Israel gini. Kalau kamu itu di ladang lagi nuai terus ada gandum atau ada yang jatuh di lantai. Itu kamu gak boleh ambil. Itu bagiannya orang yatim, janda dan orang asing. Bagiannya orang miskin. Jadi itu bagiannya mereka. Jadi ketika Rut berkata, aku mau mungut jelai, itu yang dia mau lakukan. Dia akan datang ke ladang, dia nunggu ada yang jatuhin jelai. Jadi nih misalnya ada yang mungut nih, Rut nunggu dari jauh. Rut itu nunggu dari kejauhan, begitu ada yang jatuh langsung ambil. Dia simpan. Begitu ada yang jatuh, dia mungut lagi. Mungkin sambil nunggu dia doanya, jatuh semua, jatuh semua, jatuh semua. Karena itu yang dia lakukan. Apa bedanya sama ngemis? Dia nunggu belas kasihannya orang. Ini menunjukkan dia ini miskin banget. Gak punya uang, gak punya makanan. Sampai harus mungut jelai. Nah semestinya itu bukan cuma tanggung jawabnya Rut. Tanggung jawabnya siapa? Naomi mertuanya. Mertuanya juga orang Israel, dia juga butuh makan. Kenapa dia gak mau ngelakuin itu? Ini tafsiran saya karena terlalu gengsi. Karena Naomi orang Israel. Orang Israel. Dia pindah ke Moab, dari Bethlehem pindah ke Moab. Dia bangga, orang Israel itu very prideful. Aku orang pilihan. Tapi dia kembali kehilangan semuanya. Mungkin dia berkata seperti ini, lebih baik aku mati daripada mungut jelai. Tapi Rut enggak. Rut bilang, mama mertua, aku mau mungut jelai. Nunjukin dia enggak gengsi. Akhirnya dia sampai di ladang itu. Enggak taunya ladangnya siapa? Boas. Dan dia dapat berkat. Dari situ saya belajar, yang kedua catat baik-baik. Yang pertama setia ya. Yang kedua belajar, prinsip yang dipegang sama Rut. Gengsi adalah penghalang berkat. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3 apa? Boleh enggak senggol kirinya agak keras kasih tahu jangan gengsi. Gengsi adalah apa Bapak Ibu Saudara? Orang kadang-kadang kalau terlalu gengsi gak diberkati sama Tuhan. Untungnya Rut gak gengsi ya. Coba kalau Rut gengsi, masa aku disuruh mungut jelai? Wah, mungkin dia gak dapat berkat, gak ketemu sama Boas. Tapi ketika dia datang, mungut jelai itu, dia gak gengsi. Dia dapat berkat. Kadang-kadang dalam hidup ini yang mahal itu apa?
Ya mahal itu gengsi. Kasih tahu kanan kiri yang mahal itu gengsi. Apa yang buat rumah tangga kita nggak pernah damai? Hah? Loh kok cuma satu yang jawab? Gengsi. Suami istri kenapa diem-dieman? Mulai banyak yang ngomong gengsi Pak. Nggak ada yang mau minta maaf duluan. Biar dia yang minta maaf dulu, biar dia yang ngerti, biar dia yang... Nggak boleh gitu. Coba kalau suami istri lagi bertengkar, salah satu yang lebih waras saudara, bilang, sayang, I'm so sorry, saya yang salah, maafin saya. Selesai masalahnya. Tapi kadang-kadang dua-duanya pada nggak mau, kenapa? Gengsi. Lebih baik aku mati Pak Pendeta. Jangan. Kadang-kadang ya gengsi itu buat kita itu akhirnya ruginya banyak. Saya itu hampir saudara, gengsi saya itu hampir buat saya itu sangat rugi. Saya beberapa bulan yang lalu dengan istri saya yang di depan, Pastor Selin, kita baru punya anak, nah kita umurnya 1 tahun. Saya dengan istri saya ke Jepang, kita pergi ke Jepang dan kita liburan. Pendeta boleh ke Jepang? Boleh kan? Karena saya bingung kalau saya keluar negeri, saya di Bali pun ada yang tanya, Pastor kok di sini? Saya bilang, loh terus mau di mana? Nah, jadi saya ke Jepang dengan istri saya, kita liburan. Ya, karena istri saya ulang tahun, kita pergi. Nah, ketika di sana kita bawa anak kita yang pertama. Ya, anak kita baru umur 1 tahun, kita ke sana bertiga tanpa suster. Kita bertiga, kita berangkat. Nah, ketika di sana kita kena masalah. Masalahnya bagi orang yang gak punya anak itu masalah sederhana, bagi orang yang punya anak pasti tahu itu masalah. Yaitu anak saya gak bisa pup. Nah jadi bagi kita masalah anak kita gak bisa pup. Beberapa hari, 3 hari gak bisa pup. Akhirnya kita berusaha. Saya dengan istri saya ke 7-Eleven kita cari buah. Karena ya kalau gak bisa pup kan harus makan buah. Nah kita cari akhirnya dapatnya pisang. Karena di sana banyak pisang, setiap hari kita kasih makan pisang, terus pisang. Akhirnya hari ketiga, puji Tuhan, keluarlah berkat itu, keluar saudara. Ya puji Tuhan kita very happy dan akhirnya anak kita pup. Kita buka pampersnya, nah istri saya ini hands on sama anak saya. Jadi dia ini benar-benar sampai detail sekali. Setiap pupnya itu diperiksa. Nah akhirnya istri saya begitu buka pampers diperiksa. Waktu diperiksa, pupnya ini mohon maaf itu ada banyak serabut-serabut panjang-panjang hitam-hitam. Banyak sekali. Wah kita panik dong, kita kan gak pernah lihat itu. Kok bisa panjang-panjang hitam-hitam. Nah kita bingung, istri saya tunjukin ke saya tanya, kok ini apa? Nah karena saya ini dulu sekolahnya dokter. Saya lulus baru saya jadi pendeta. Nah istri saya tanya ke saya karena dipikir saya sekolah dokter. Tapi waktu saya lihat saya bilang, waktu pelajaran itu aku gak masuk. Nah jadi kita cari Google aja. Nah akhirnya kita cari di Google, akhirnya gambar pertama yang mirip dengan pampersnya anak kita adalah tulisannya cacing, tapeworm. Bayangin, kita dapat gambar, kita dapat informasi anak kita umur 1 tahun di Jepang kena cacingan. Bayangin, wah kita panik, langsung kita berhenti, kita langsung pergi ke rumah sakit. Kita sampai di rumah sakit, kita antri. Kita antri di rumah sakit, saudara antriannya panjang. Dan banyak sekali orang ada di situ dari berbagai macam negara. Antri banyak. Nah waktu ngantri saya belajar banyak hal. Ya, saya belajar tentang negara-negara lain bahwa orang di dunia ini yang marahnya paling menakutkan itu orang Cina. Orang Cina asli dari Cina maksudnya saudara. Orang Cina asli kalau udah marah. Nah, dia marah-marah. Menurut saya yang paling santai marahnya orang India. Why don't you help me? This is taking so long. Santai. Nah mereka marah-marah saudara. Nah saya orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal sabar kan. Nah saya sabar. Saya ngomong dalam bahasa Inggris. Saya gak bisa bahasa Jepang. Yang saya tahu cuma 2. Arigatou gozaimasu. Itu saya tahu. Dan yang kedua saya itu belajar 1 kata di sana. Yaitu saya kan bawa bayi umur 1 tahun masuk toko selalu dibilang lucu. Nah anak kalau dibilang lucu bahasa Jepangnya apa? Kawaii. Orang sana itu kan agak alay ya. Mereka ngomongnya kawaii gitu. Nah jadi saya cuma tahu arigatou gozaimasu sama kawaii. Nah saya kan gak mungkin sama susternya bilang arigatou kawaii kan gak mungkin. Nah kita ngomong pakai bahasa Inggris. Can you help me? My daughter have tapeworm.
Kalau saudara pernah ke Jepang, saudara tahu orang Jepang itu gak bisa bahasa Inggris. Jadi dia bingung dengan bahasa saya. Huh? Tapeworm. Huh? Tapeworm. Saya bilang, yes, tapeworm. Huh? Tapeworm. Kayak monyet kita berdua, kita gak bisa ngomong. Akhirnya saya bilang, tapeworm. Keluar dari mulut. Jadi kita berdua gak bisa ngomong. Nah akhirnya saya dapat hikmat Google Translate. Saya tunjukin sama dia tapeworm, dia bilang, oh tapeworm. Nah dia telepon dokternya. Agak lama, saya mau sabar tapi dia lama gitu. Lalu oke, saya bilang, oke, dokter, oke, can we go now? No, but, dia bilang gini, but expensive. Nah dia bahasa Inggris gak ngerti, expensive ngerti saudara. Saya bilang, it's okay. No, expensive. Dia ngomong expensive terus, saya jengkel. Saya bilang, it's okay, I pay. Michael Gunawan. Nah tapi tiba-tiba waktu saya marah gitu kan gengsi sudah. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ngingetin, tanya dulu berapa, jangan I pay. Saya nurunin kata-kata saya, how much? Terus dia tunjukin kalkulator, dia tunjukin. Saya hitung 17 juta. Langsung saya bilang, arigatou gozaimasu, kawaii. Saya pulang saudara. Saya bilang sama istri saya, anaknya pendeta pasti aman saudara. Nggak tahunya 17 juta ke dokter di sana. Kita pulang, kita tenang. Terus kita dapat hikmat. Kita kan di Indonesia punya aplikasi namanya Halo Dok. Saya tanyalah sama Halo Dok. Saya tanya, dijawab sama salah satu dokter. Dia bilang, oh Pak, itu bukan cacing, itu serabutnya pisang. Bapak kebanyakan kasih pisang, ini serabutnya. Nah saya karena serabut pisang hampir kena 17 juta. Karena itu saya golok kanan kiri, jangan gengsi. Saudara gini, kadang-kadang ya dalam hidup itu, ya buat kita itu gak maju, yang buat kita kehilangan berkat itu apa? Gengsi. Jadi orang gak usah gengsi lah. Ya, jangan kita tuh ngerasa think too highly of ourselves. Apa sih? Merasa, masa saya disuruh ngelakuin ini. Jangan gengsi. Kadang-kadang kita gengsi mau lakukan hal yang kecil. Padahal justru yang kecil itu besar di mata Tuhan. Hello? Kadang-kadang bagi kita ya kita udah diberkati, kita udah diurapi, kita gengsi disuruh ngelakuin yang kecil. Padahal di mata Tuhan yang besar itu bukan saat kita ngelakuin perkara besar. Yang Tuhan lihat sebagai besar itu saat kamu ngelakuin yang kecil. Karena itu saya jadi orang gak pernah gengsi. Saya mau disuruh apa aja, nata kursi pun saya lakuin. Ngambil sampah pun saya ngelakuin. Kenapa? Kita gak boleh gengsi-gengsi. Karena kita ini sebenarnya di mata Tuhan itu semuanya sama. Cuma ada orang yang dipercayakan lebih, tapi justru yang dipercayakan lebih, justru dia harus mau melakukan yang kecil. Tuhan Yesus mengajarkan. Justru yang paling besar di antara kamu harus yang paling melayani. Hello, boleh katakan amin? Hidup jangan gengsi. Daud itu loh gak gengsi. Diurapi jadi raja. Tapi dia disuruh nganter makanan, disuruh jadi gojek. Disuruh nganter kan? Kamu anter roti sama keju ini ke kakak-kakakmu. Dia tuh raja, disuruh nganter roti. Bisa aja dia bilang, loh papa gak tahu aku siapa. Aku ini raja, baru kemarin diurapi sama Samuel. Masa aku disuruh nganter? Coba kalau dia gengsi bawa roti itu ke kakaknya. Dia bilang aku gak mau. Ketemu sama Goliat? Enggak. Seandainya yang namanya wanita Sirofenisia itu gengsi. Ketika Tuhan Yesus berkata tidak layak memberikan roti yang disiapkan untuk anak diberikan kepada anjing. Seandainya dia gengsi. Apa Yesus? Anjing. Aku bukan anjing ya. Tolong jangan ngomongnya sembarangan. Seandainya dia marah hari itu. Anaknya gak terima mujizat. Tapi untung dia berkata, yes Tuhan Yesus, aku memang anjing. Tapi anjing dapat remah-remahnya. Apa yang terjadi? Remah-remahnya pun bisa mengubah kehidupannya. Saudara jadi orang Kristen, jadi bekerja apapun, jangan engkau tuh gengsi. Kau boleh kaya, engkau boleh sukses, engkau boleh apa. Jangan pernah melupakan itu. Bahwa saat engkau di atas pun, kau harus ke bawah, kau harus melakukan yang kecil. Tetap lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka saat Tuhan lihat engkau gak gengsi, Tuhan lihat kerendahan hatimu. Firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati hidupnya pasti diangkat oleh Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Prinsip yang pertama apa? Kita belajar untuk tetap apa apapun alasannya. Belajar setia. Yang kedua, gengsi adalah penghalang berkat. Jangan gengsi, mulai hari ini
siapapun saudara, apapun status jabatannya, tetap mau lakukan yang kecil. Tuhan percayakan lebih besar lagi. Rut 2 ayat 8 sampai 9 yang terakhir. Saya minta kunci F, pemain musik boleh naik. Rut 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Boleh karena 2 ayat terakhir kita mau baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku. Perempuan ayat 9 sama-sama. Lihat saja ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Apa sebab? Jangan mengganggu engkau, jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja. Nah, karena dia setia, terus dia gak gengsi, dia ke ladang. Nah, dia akhirnya sampai di ladangnya siapa Bapak Ibu Saudara? Boas. Nah, Boas ini kebetulan jomblo. Ya kan, kebetulan jomblo. Udah jomblo, kaya. Udah kaya ganteng, brewokan. Loh kenapa saudara? Dia kebetulan jomblo. Dan semua wanita seluruh Israel itu kepingin sama Boas. Ngejar Boas. Tetapi dari semua wanita yang Boas naksir, siapa ini? Rut. Dari semuanya loh. Janda loh ini. Ditinggal mati suaminya, dianggap pembawa sial loh. Dia naksirnya sama. Sampai Rut sendiri bingung. Coba buka ayat yang ke-10. Ayat 10, ayat 10. Ayat 10, ayat 10. Rut pasalnya yang kedua ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, baca sama-sama apa? Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal. Jadi Rut ini sampai bingung. Sorry ya Tuhannya. Kok Tuhan perhatikannya saya? Kan dia bingung. Dia bisa aja perhatikan wanita-wanita yang lain. Kenapa Tuhan memperhatikan saya? Kenapa nunjukin belas kasihan terhadap saya? Jawabannya ada di ayat 11 dan 12. Coba buka ayat 11 dan 12. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada satu bangsa yang dahulu tidak engkau. Ayat 12 boleh sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang apa? Enggak taunya. Ketika Rut melakukan semua kebaikan, dia setia, dia bantu mamanya. Semua yang dilakukan oleh Rut diberitahukan kepada siapa? Boas. Dan Boas tahu semuanya yang Rut lakukan. Kadang-kadang ya saat kita udah setia, kita udah baik, kita rasa gak ada yang memperhatikan kita. Gak ada yang tahu cerita kita, dengar baik, Tuhan itu tahu. Dan Tuhan akan memastikan orang yang tepat di waktu yang tepat yang memperhatikan. Ini Boas tiba-tiba dikasih tahu, Rut tuh, itu tuh. Setia banget. Itu tuh, gak pandang harta, mertuanya gak punya apa-apa. Dia tetap setia, itu yang baik. Dia nabur belas kasihan. Saya yakin Rut berkali-kali mau ninggalin Naomi, dia juga manusia. Tapi setiap kali lihat Naomi kasihan, setuju gak sama saya? Udah tua, Orpa udah pergi. Kalau Rut pergi, siapa yang jaga Naomi? Mungkin Rut ketika lihat Naomi dia jengkel. Tapi dalam hatinya belas kasihan muncul, kasihan ya. Kalau gak aku nemenin, siapa yang nemenin dia? Karena itu nunjukin belas kasihan, gak apa-apa mah. Aku setia sama mama, aku bantu mama. Aku cari makan buat mama. Dia kerja mati-matian buat mamanya. Apa yang terjadi? Saat gak ada yang perhatikan dia memperhatikan Naomi. Tuhan memperhatikan dia. Apa yang terjadi? Tuhan mempertemukan dia dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ketemu sama Boas. Dan Boas nunjukin belas kasihan. Dan akhirnya menikahi dia. Dari situ saya belajar prinsip yang ketiga. Catat baik-baik. Siapa menabur belas kasihan pasti menuai belas kasihan. Ulangin sama-sama. 1, 2, 3. Siapa apa? Siapa menabur belas Siap? kasihan pasti Menuai belas kasihan. Dia nabur sama Naomi. Disakiti tetap nabur. Akhirnya apa?
dia nuainya dengan sorak-sorai. Karena itu ada ayat yang berkata, siapa yang menabur dengan meneteskan air mata? Akhirnya seorang yang bernama Ruth, wanita asing, orang miskin, seorang janda, tidak bisa punya anak mandul. Tuhan pertemukan dengan Boas yang menyelamatkan dia dalam keluarganya. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan taburannya. Doa saya di tempat ini, kita terus tabur yang baik. Taburlah kasih, taburlah belas kasihan. Percayalah satu saat engkau pasti menuainya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan sambil bangkit berdiri. Kita baca ayat yang terakhir, ini benar-benar terakhir. Buktinya saudara udah berdiri ya. Rut 4 ayat 13 sampai 17. Ya, kita baca dengan semangat, habis ini makan Pak Malen. Rut 4 ya, bagi saya ini paling suka sama babi guling. Jadi saya kalau ke Bali, saya setiap kali saya ada jadwal ke Bali, saya paling bersuka cita. Kenapa? Karena ada Pak Malen, Pak Dobil dan lain-lainnya ya saudara ya. Dan itu sungguh luar biasa, itu berkat dari Tuhan ya. Kita baca yang benar-benar terakhir, Rut 4 ayat 13 sampai 17. Saya akan baca, kita baca sama-sama aja ya. 1, 2, 3. Lalu Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan kabirnya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu apa? Mengandung lalu melahirkan. Stop, 10 tahun menikah sama Malon gak dikasih anak, dia mandul. Tapi karena dia setia, dia gak gengsi, dia ketemu sama Boas, dinikahin sama Boas, dapat belas kasihan. Akhirnya dari yang mandul, Tuhan buat jadi subur. Hello, dapat anak. 10 tahun gak nikah, gak dapat anak-anak loh. 10 tahun itu lama loh. Saya dengan istri saya gak bisa punya anak 7 tahun. Puji Tuhan, Tuhan kasih. Itu pun bagi kami lama, ini 10 tahun. Tiba-tiba nikah sama Boas dapat anak laki-laki. Lanjut ayatnya yang ke-14. Sebab itu apa saudara? Perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah menolong kau pada hari ini dengan suara penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. 15 dengan lebih keras, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab perhatikan apa? Menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan, baca sama-sama, yang lebih berharga bagimu daripada apa? Stop di sini dulu. Dikatakan perempuan yang lebih apa saudara? Berharga bagimu daripada? Tadi kita udah baca di awal ya, kita udah bahas dia dianggap pembawa apa sih? Sial. Dihakimin sama semua orang, oh karena ini. Rabi aja berkata, karena wanita ini Tuhan murka, suaminya mati, bawa malapetaka. Tapi Rut pada akhirnya semua mengakui dia lebih berharga daripada tujuan. Lihat orang hidupnya kalau tabur belas kasihan, kalau setia sama Tuhan, dulunya boleh direndahkan, tapi satu saat hidupnya pasti diangkat dan dipulihkan oleh Tuhan. Keren gak? Coba lanjut, belum selesai Bapak Ibu Saudara. Ayat 6, baca sama-sama 1, 2, 3. Dan apa? Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang stop di sini. Dan siapa? Loh tadi bukannya namanya siapa? Mara. Ingat ya, tadi kan Rut 1 kan, dia bukan, jangan panggil aku lagi Naomi, panggil aku siapa? Mara, dia kepahitan. Tapi di ayat ini, di pasal terakhir, namanya kembali jadi siapa? Tidak lagi kepahitan, tapi dia jadi orang kembali yang menyenangkan. Tuhan pakai Rut, yang setia, yang mengasihi. Tuhan pakai Rut untuk mengubah mertuanya. Saudara hari ini mungkin ditempatkan di keluarga yang menyakitkan. Di tengah orang-orang yang kepahitan. Terus setia, terus tabur belas kasihan. Saya percaya Tuhan pakai saudara memulihkan keluarga saudara. Boleh katakan amin? Boleh kasih tepuk tangan, jangan cuma satu orang yang paling dahsyat. Ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat 17, 1, 2, 3. Dan katakan perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya apa? Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya siapa? Obed. Dialah ayah Isai, ayahnya siapa saudara? Nggak taunya kenapa Rut ini dimasukin di dalam Alkitab. Kenapa dimasukin sebelum 1 Samuel setelah hakim-hakim? Karena nggak taunya lewat Rut lahirlah seorang yang namanya Obed. Lahirlah yang namanya Isai. Lahirlah yang namanya Daud yang menjadi raja atas Israel. Dan dari keturunan Daudlah lahirlah juru selamat kita, namanya siapa? Nggak taunya Tuhan Yesus dilahirkan dari keturunannya siapa? Rut. Hanya karena dia setia. 12 kasihan. Dia ngadepin banyak kelemahan dalam hidupnya.
Tapi di sini kita bisa lihat pada akhirnya, kita lihat kuasa Tuhan menjadi sempurna kan? Kita lihat Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Kita melihat apa yang di manusia mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, Tuhan mereka-rekakannya untuk mendatangkan. Hari ini sama seperti Ruth, mungkin saudara hadapin banyak kelemahan. Terus setia, gak usah gengsi. Taburlah kasih. Saya yakin dan percaya dalam kelemahan saudara, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Yang percaya sama-sama kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Amin, amin. Katakan, peganglah tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pejamkan mata saudara masing-masing. Berapa banyak dari saudara mungkin hari ini sedang menghadapi duri, saudara sedang menghadapi kelemahan, saudara sedang menghadapi tantangan. Saudara boleh angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Hari ini kami bawa duri kami masing-masing di hadapan Tuhan. Karena mungkin seringkali kami gak kuat, mungkin seringkali kami gak mampu, seringkali kami udah gak tahan. Tapi hari ini kami belajar dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan selalu sempurna. Mungkin duri itu dalam rupa sakit penyakit, mungkin duri itu dalam rupa kami disakiti, mungkin duri itu dalam rupa anak kami, menantu kami, mertua kami, orang tua kami. Tapi hari ini kami mau belajar untuk tetap setia. Hari ini kami mau belajar untuk kami mau terus melakukan yang terbaik. Hari ini kami belajar untuk kami mau terus tabur belas kasihan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu memperhatikan taburan kami. Tuhan selalu memperhatikan hidup kami. Tuhan selalu melihat setiap tangisan kami. Nah, kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan gak akan pernah membiarkan kami terus mengalami begitu banyak tantangan. Tetapi kami percaya pada waktu yang tepat Tuhan pasti menjadikan semua indah pada waktunya. Hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan dari jemaat yang sedang menghadapi duri dalam hidup mereka. Hari ini hamba-Mu tidak hanya berdoa supaya duri itu diambil. Kalau Engkau mau ambil, puji Tuhan. Tetapi seandainya Engkau tidak ambil hari ini, hamba-Mu berdoa Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan kesetiaan, Tuhan berikan kemampuan. Untuk mereka terus bertahan, untuk mereka bisa terus percaya, untuk mereka bisa terus melangkah. Karena kami percaya di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan sempurna. Yang percaya boleh katakan amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Sama-sama angkat tangan saudara, kita mau katakan.
Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh dengan sukacita. Khususnya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya yang Tuhan utus. Kami percaya Tuhan, firman itu Tuhan meteraikan pada setiap hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap daripada kami pasti pernah mengalami kepahitan. Tapi jangan izinkan kepahitan itu menjadi akar sebuah kepahitan-Mu. Karena itu akan merusak hubungan kami dengan sesama manusia, bahkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk message firman-Mu, pesan firman-Mu yang disampaikan. Dan kami percaya setiap jemaat Tuhan yang hadir tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua dilawat Tuhan, mendapat berkat Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya yang Tuhan telah utus, Pastor Michael Gunawan bersama Ibu. Kiranya Tuhan terus pakai jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya dan niat-niat orang jahat. Perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang hadir. Kami percaya penyertaan Tuhan juga menyertai kehidupan kami. 1 minggu ke depan kami disertai, dilindungi Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Sehingga minggu depan kami boleh datang kembali tempat ini berkumpul untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan lain, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membela-Mu, Tuhan yang akan menolong-Mu. Dia akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia, dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan pada akhirnya, Tuhan akan membuat engkau berhasil apapun yang kau kerjakan. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Ibadah selesai.